Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang di rumah. Hari ini kita akan memulai ibadah kita walaupun sampai saat ini kita masih melakukan ibadah online. Tapi itu tidak berarti kita jauh satu sama lain, jauh dari Tuhan. Kita tetap bersekutu bersama, kita akan menyembah Tuhan, memuji. Mari itu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan buat kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami, dan kami juga akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Segala pujian, segala sembah hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang kudus. Engkaulah Allah yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Segala lutut bertelut sembah
sebab Engkau adalah Raja. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk setiap waktu mengikuti kebenaran-Mu Yesus, untuk setiap waktu berjalan dalam jalan-Mu Tuhan, setiap waktu menjadi murid-Mu Tuhan, menjadi kekasih hati-Mu Yesus. Layakkan kami Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk selalu kami memegang teguh akan kebenaran-Mu Yesus. Setiap waktu ku rindu, setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
Tuhan, tapi roh-Mu ya Yesus, roh-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ah, haleluya, haleluya, Oke, shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah melalui ibadah persekutuan online Gereja Kristen Indonesia Injili. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47 di bawah tema pemuritan gereja perdana. Tapi saya akan mengajak kita membaca ayat yang ke-40 dulu terlebih dahulu, baru 41 sampai 47 ya. Kita akan baca bersama-sama. Dan dengan banyak perkataan lagi, ia, ini Petrus, memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan hati tulus sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Kau memberikan bagi kami kesempatan untuk datang kepada Tuhan di tengah berbagai kesibukan kami, di tengah berbagai kelelahan dan harap kami. Kami datang kepada Tuhan, menaruh semuanya kepadamu, meninggalkan semuanya dan fokus kepadamu. Hari ini tolonglah kami mengerti bagian firman Tuhan, hamba-Mu yang menguraikan, dan juga kami yang mendengarkan, kami yang menyaksikan, kami merenungkan bersama-sama firman-Mu, dan Roh Kudus berbicara untuk kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau bicara soal pemuritan, kita tahu bahwa ada unsur atau ada oknum yang sebetulnya erat terkait dengan apa yang disebut dengan pemuritan. Pemuritan itu sebetulnya tidak hanya terjadi di gereja ya. Kita harus pahami terlebih dahulu, kita harus mengerti bahwa yang namanya pemuritan adalah upaya intensional untuk mengarahkan orang atau mengarahkan murid-murid itu terarah kepada Kristus. Maka pemuritan itu sebetulnya tidak hanya terjadi di gereja. Di rumah bisa terjadi pemuritan ketika kita mengarahkan anak-anak kita kepada Yesus. Ada pemuritan di situ. Di sekolah juga ada pemuritan ketika guru-guru mengarahkan anak-anak didiknya terarah kepada Kristus, itu ada pemuritan. Di dalam pergaulan kita juga mungkin mengalami pemuritan ketika kita pengen sahabat kita mengenal Yesus dan bertumbuh di dalam Kristus, maka terjadi pemuritan di situ. Di kantor kita juga bisa memuridkan. Kita memuridkan anak buah kita, kita memuridkan rekan kantor kita, atau mungkin bisa jadi kita membawa pengaruh kepada atasan kita dan memuridkan bos kita. Pemuritan bisa terjadi di mana-mana. Tetapi dimanapun pemuritan selalu ada dua oknum yang berkaitan erat. Yang satu namanya murid dan yang satu namanya guru. Iya, pasti ada oknum ketiga, yaitu Kristus ya, Allah gitu ya. Tapi ada dua peran yang tidak bisa dihilangkan.
Murid tidak akan menjadi murid kalau nggak ada gurunya, dan guru tidak akan disebut guru kalau tidak ada muridnya, begitu ya. Jadi pemuridan itu selalu ada guru dan selalu ada murid. Dan kita selalu ingin kalau kita mengalami pemuridan, dimuridkan oleh guru-guru terbaik. Dan betapa sedihnya kita ketika kita melihat ada beberapa guru yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita selalu bilang, loh katanya guru lebih banyak tahu, katanya pemimpin lebih banyak tahu, katanya hamba Tuhan lebih banyak tahu, kok melakukan ini, melakukan itu. Sedihlah kita sebagai murid. Ya, dunia kekristenan juga digemparkan dengan banyaknya hamba-hamba Tuhan, guru-guru hebat yang jatuh di dalam pelayanannya. Dan kita sedih ketika kita melihat itu. Banyak orang yang dimuridkan menjadi bilang, aku tidak lagi kenal dengan dia, aku putus hubungan dengan dia, dan begitu selanjutnya. Nah teman-teman sekalian, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini sangat menarik, bahwa yang membuat orang bertobat pada saat itu, maksudnya bukan membuat orang itu artinya yang membuat pasti Tuhan ya, tapi yang berbicara dan yang didengarkan sehingga orang-orang itu bertobat waktu itu adalah Petrus. Kalau kita lihat ayat 40 di dalam Kisah Rasul 2 tadi, Petrus memulai khotbah. Dan dalam khotbahnya itu Petrus mengatakan kesaksian, dan waktu itu dia menasihati, dan waktu itu banyak orang menerima dan bertobat. Siapa Petrus? Karena kan sekalian dikasih Tuhan, Petrus adalah seorang pribadi yang memiliki kelebihan keberanian sebagai pemimpin. Dia maju di saat semua murid tidak berani maju. Ketika Yesus berjalan di atas air, maka Petruslah yang berkata, kalau itu guru, ajak aku berjalan di atas air. Petrus yang berkata. Ketika Yesus berkata, aku akan disalibkan, salah satu dari kalian akan menyerahkan aku, maka Petrus berkata dengan berani, sekali-kali tidak. Dia berkata dengan berani bahwa dia akan membela gurunya. Karena sekalian dikasih Tuhan, Petrus adalah pribadi yang sangat berani. Tetapi Petrus bukannya tanpa kelemahan. Petrus memiliki kelemahan yang jelas. Dia adalah pribadi yang di dalam kelemahannya, dia adalah pribadi yang cepat berkata dan mikirnya di belakang. Pribadi yang tidak mikir panjang. Dia menyangkal Yesus bahkan 3 kali. Dia mungkin bisa membuat 1-2 orang terluka karena kata-katanya yang cepat, kata-katanya yang tidak berpikir. Dan itulah Petrus. Tapi rekan-rekan, yang menarik adalah Yesus berkata, Petrus ini akan dipakai Tuhan. Petrus ini akan menjadi dasar yang akan dipakai Tuhan untuk melayani di mana-mana. Petrus inilah yang akan menjadi pemimpin seluruh rekan-rekannya. Dan kalau kita lihat, Petrus ini dalam segala kelemahannya dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita baca rekan-rekan di dalam Matius 16 ayat 18. Di situ dikatakan demikian. Matius 16 ayat 18. Tuhan Yesus berkata begini kepada Petrus, dan aku berkata kepadamu. Ini Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa ya. Yesus bilang, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini didirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Rekan-rekan, di dalam bahasa Yunani, terjemahan asli Perjanjian Baru, kata yang dipakai itu menarik. Kata yang dipakai itu begini, hai engkau adalah Petros, dan di atas Petra ini kudirikan jemaatku. Nah ini menarik sekali. Petros dan Petra. Kau adalah Petros, dan di atas Petra ini kudirikan jemaatku. Apa Petros dan apa Petra? Petros itu artinya adalah kerikil, batu yang kecil. Petra adalah batu karang yang besar. Yesus ingin berkata, engkau adalah kerikil Petrus,
dan di batu karang yang besar kudirikan jemaatku. Maksudnya apa? Yesus mau berkata, engkau adalah kerikil. Rekan-rekan sekalian, kerikil itu adalah batu kecil yang bisa membuat orang tersandung. Kerikil adalah batu kecil yang membuat motor bisa tergelincir. Itu batu kecil. Batu kecil yang bisa menyusahkan, itulah kerikil. Batu karang di sini, kalau saya membaca memang di sini ada orang yang menafsirkan Petrus kerikil menjadi batu karang gitu ya, berubah menjadi batu karang. Ada yang mencoba menafsirkan demikian. Karena bentuknya yang kerikil itu maskulin, yang Petra itu feminin begitu ya. Tapi saya kok berpikir bukan demikian. Membaca ayat ini saya ingin menafsirkannya seperti ini. Engkau Petrus, engkau tuh batu kecil. Tapi saat engkau menempel pada batu yang besar, batu karang yang besar itu, maka engkau akan menjadi kokoh. Batu karang yang besar itu adalah Yesus. Dan Yesus mau mengatakan, akulah batu karang yang besar itu. Allah maut tidak akan menguasai gereja karena menempel pada Kristus. Rekan sekalian, Petros yang kecil menempel pada Petra yang kuat dan membuat Petrus ketika dia berkhotbah dengan berani, membuat dia jadi berani, dan ketika dia berkhotbah dipakai Tuhan menyelamatkan banyak jiwa. Rekan-rekan, itulah pemimpin. Siapa pemimpin sebetulnya? Pemimpin adalah orang berdosa yang memiliki jabatan penting. Pemimpin adalah sama-sama berdosa yang memiliki jabatan penting. Rekan-rekan, ini membuat kita seharusnya punya dua pikiran. Yang pertama adalah kita bisa berkata, siapakah aku ini? Kalau Tuhan izinkan aku menjadi pemimpin yang mementor anak didikku, yang menggembalakan jemaatku, yang mendidik murid-muridku, yang mementor anakku, yang menjadi guru sekolah minggu. Siapakah aku? Aku ini adalah Petros. Aku ini batu kerikil yang kecil, tapi Tuhan mau pakai aku. Itu membuat kita bersyukur, rekan-rekan. Tapi di sisi yang lain, teman-teman, di sisi yang lain, maka kita pun harus sadar, kita menempel pada Kristus. Kristuslah yang membuat kita mampu. Mari bersandar pada Kristus. Itu yang pertama kalau kita membaca ayat ini. Yang kedua, kalau kita membaca di dalam pemuritan ini, rekan-rekan, kita membaca di dalam ayat yang ke-42 ini akan menjadi pokok renungan kita hari ini. Di sini dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saya hentikan di sini. Di sini ada kata menarik. Kata yang pertama adalah kata bertekun. Kata bertekun itu ya seringkali dimengerti bertekun itu seperti kuat begitu ya, memiliki daya tahan. Tekun itu daya tahan. Jadi kalau dibilang, yo kamu buat tekun itu artinya sinaune tenanan gitu ya. Jadi bertahan gitu ya. Itu tekun gitu ya. Tapi bahasa Yunani kata bertekun ini menarik. Dia memakai kata proskatereo. Kata ini bukan hanya bicara soal bertahan, bukan hanya soal daya juang yang panjang, durasi, bukan begitu. Bukan hanya bicara itu yang pertama memang, tapi proskatereo itu juga bicara soal fokus. Bicara soal fokus. Jadi dalam durasi itu dia fokus, terarah begitu ya. Bahasa Inggris menerjemahkan beberapa terjemahan baik, memakai kata devotion. Devosi. Keterarahan hati, keterarahan hidup. Ini luar biasa, rekan-rekan. Rekan-rekan kalau bicara soal persekutuan, maksudnya bicara soal ketekunan di dalam pemuritan, kita harus memahami bahwa ketekunan itu bicara soal keterarahan hati. Bukan cuma bicara soal tekun dalam durasi yang panjang. Di dalam pemuritan kita diajarkan beberapa hal. Kita bertumbuh itu memakai beberapa hal. Mungkin kita pakai saat teduh. Mungkin kita memakai metode ayo ke gereja dengan rajin. Ayo rajin baca Alkitab. Ayo rajin bersekutu. Kita diarahkan untuk melakukan beberapa hal. Memang kalau
dalam pemuritan kita diarahkan untuk melakukan disiplin-disiplin rohani. Tapi disiplin-disiplin rohani itu bukan hanya bicara soal durasi, bicara soal baca Alkitabmu berapa lama. Kamu sudah baca Alkitab belum pagi ini? Atau bicara soal kamu sudah bergereja belum pagi ini? Ini hari Minggu, kamu sudah bergereja belum? Bukan hanya bicara soal itu rekan-rekan, tapi bicara soal keterarahan hati. Apakah ketika kita bergereja, apakah ketika kita membaca Alkitab, apakah ketika kita melakukan doa, hati kita terarah kepada Tuhan? Rekan-rekan jujur, di dalam doa-doa pun hati kita bisa tidak terarah kepada Tuhan. Di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti ini pun hati kita bisa tidak terarah kepada Tuhan. Bahkan di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, hati kita bisa tidak terarah kepada Tuhan. Ini bicara soal keterarahan hati, bicara soal fokus. Rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba melihat hati kita juga. Betapa mudahnya sebetulnya kita itu tidak fokus. Betapa mudahnya hati kita tuh dengan cepat teralih. Begitu mudah, bahkan dalam perkara rohani sekalipun. Suatu kali Tante Febe mengirimkan bagi saya sebuah video singkat durasi 1 menit dari seorang pendeta. Dalam durasi video itu saya tonton, dan di video itu digambarkan, diceritakan tentang penyembahan berhala. Lalu kemudian saya teringat ketika saya menonton video itu. Terima kasih Tante Febe yang sudah memberikannya bagi saya ya. Dalam beberapa waktu ini saya menikmati. Ada video-video pendek yang saya bisa nikmati. Nah, tapi ketika saya menonton video itu, saya jadi teringat ada sebuah materi yang saya sebagai guru siapkan untuk anak didik saya, anak bimbing saya di sekolah Tritunggal gitu ya. Saya mengajar di sekolah Tritunggal Semarang. Materi itu terambil dari satu buku, tapi difilmkan. Si pembuat buku itu membuat renungannya dalam bentuk film, dan judulnya God's Edge War. Yang menarik adalah dia membahas tentang berhala, dan dia berkata begini, kenapa jangan menyembah berhala itu ditaruh pada hukum yang pertama? Kenapa begitu? Lalu kemudian si pembicara begini mengatakan begini, hukum ini adalah dasar dari semua hukum yang lain. Kenapa? Karena manusia seringkali secara sengaja atau tidak sengaja memiliki berhala dalam hatinya, memiliki fokus yang tidak kepada Tuhan di dalam hatinya. Lalu dia memberikan beberapa pertanyaan teman-teman, dan pertanyaan itu menarik untuk dipikirkan. Salah satu pertanyaannya begini, apa tujuan hidupmu? Salah satu pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, apa yang membuat kamu bersemangat ingin mengejar di dalam hidupmu? Apa yang kamu kejar dengan semangat? Dan kalau kamu kehilangan, kamu sangat sedih. Luar biasa ya. Saya jadi mikir, iya ya, apa ya? Dan ketika saya mencoba merenungkan, sadarlah saya bahwa di situ dalam pengejaran-pengejaran, dalam kesedihan-kesedihan ketika saya kehilangan barang itu atau hal itu, bisa jadi itu bukan Tuhan. Dan itu bisa jadi, kata pembicara itu, kata penulis buku itu, bisa jadi itu menjadi berhala dalam hidupmu. Sadarlah saya, kadangkala di dalam hidup-hidup yang saya lakukan tiap hari, fokus kepada Tuhan itu tidak ada. Saya fokus pada diri saya sendiri. Dalam pemuritan kita diingatkan, fokus kepada Tuhan. Kepada siapa kita fokus? Itu hal pertama. Bertumbuh dalam pemuritan di gereja di Kisah Rasul ini perdana. Yang kedua yang kita mau coba, yang ketiga maksud saya, yang kita mau coba renungkan adalah ada kata begini, ayat 42. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Apa itu persekutuan? Persekutuan itu memakai kata koinonia. Persekutuan itu bukan persekutuan doa. Persekutuan itu bukan kumpul lalu memuji Tuhan, habis itu pulang. Dan kita sedih ketika persekutuan kita ya online gitu ya. Bukan persekutuan seperti itu. Tapi persekutuan yang dimaksud di sini adalah koinonia. Koinonia mempunyai dua maksud. Koinonia, maksud yang pertama dari koinonia adalah pemberian. Koinonia itu artinya adalah pemberian.
Koinonia, arti yang kedua, kalau arti yang pertama saya sebut pemberian, koinonia dalam arti yang kedua itu adalah peran. Kalau koinonia di arti yang pertama adalah memberi, koinonia dalam arti yang kedua adalah peran, berperan. Rekan-rekan sekalian kasih Tuhan, membaca ayat ini kalau berbicara soal pemuritan gereja yang perdana, maka kita diajak untuk berpikir, apakah kita di dalam komunitas kita sudah berperan, kita sudah belajar memberi, kita sudah belajar berbagi. Makanya ketika kalau kita membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya, ini adalah contoh-contoh yang terjadi di dalam cara hidup pemuritan yang terjadi di dalam gereja itu. Mereka berbagi makanan, mereka berbagi uang, bahkan mereka berbagikan banyak hal yang mereka punyai. Mereka belajar berbagi. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, menarik untuk kita renungkan. Kalau bicara pemuritan dalam gereja perdana seperti itu, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita juga belajar untuk berbagi? Saya menemukan persekutuan yang menarik ketika keluarga mendapatkan kesempatan untuk mengalami sakit COVID. Saya melihat ada banyak orang, rekan-rekan dari gereja yang mendoakan. Saya melihat ada banyak orang yang mencoba ambil bagian di dalam memberikan berbagai hal gitu ya. Menarik sih menurut saya, meskipun jujur di mimbar ini saya harus ceritakan bahwa tidak semua dikonsumsi oleh yang sakit begitu ya. Beberapa dikonsumsi oleh saya begitu ya, sebagai orang yang mengantarkan begitu ya, sebagai kurir pengantar. Tapi saya bisa melihat betapa orang itu berbagi itu di dalam komunitas yang Tuhan ciptakan. Dan di dalam komunitas yang Tuhan ciptakan, di situ ada kesalingan. Nah, rekan-rekan sekalian kasih Tuhan, ini adalah sebuah tantangan untuk kita sekalian. Maukah kita berperan di dalam pemuritan, komunitas pemuritan yang ada, yang kita punyai di gereja kita? Berperan sebagai ayah, berperan sebagai jemaat, berperan sebagai pemain musik, berperan sebagai apapun juga. Apa yang bisa kita beri sebagai kontribusi nyata untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk orang yang kita muridkan. Berperan sebagai ayah yang baik untuk anak yang kita muridkan. Berperan sebagai guru yang baik. Dan saya berdoa supaya kita semua dimampukan untuk kita berperan dengan baik dalam komunitas pemuritan yang Tuhan ciptakan untuk kita dimanapun kita berada. 3 hal ini kiranya boleh kita bawa pulang di dalam kehidupan kita dan kita lakukan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kami dengan begitu luar biasa, dengan begitu jelas, dengan begitu tepat menegur hati kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami yang terbatas ini dimampukan untuk kami boleh menempel kepada Tuhan, untuk kami boleh berharap kepada Tuhan. Tuhan, kalau kami melihat ada orang-orang yang jatuh, ajar kami tidak bahagia dan membandingkan diri dalam kelemahan mereka, tapi ajar kami untuk kami mendoakan mereka dan menopang mereka di dalam doa. Tuhan, kami juga berdoa supaya hati kami terarah kepada Engkau, arah hidup kami kepadamu. Seringkali ada banyak hal yang bisa membuat kami tidak terarah kepadamu. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh belajar mengarahkan diri kami. Tolonglah kami Tuhan. Dan yang ketiga, tolonglah kami Yesus, untuk kami boleh belajar berperan di dalam komunitas pemuritan yang Tuhan izinkan kami ada. Di keluarga kami, di persekutuan di gereja kami, di pelayanan kami, di pekerjaan kami, di RT kami, di kampung kami. Tuhan, jadikan kami menjadi orang-orang yang berperan aktif, ikut ambil bagian, sehingga hidup kami boleh belajar menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Berkatilah kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kita bersyukur untuk ibadah online pada pagi hari ini.
Lewat kesempatan pada saat ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Palguno Nugroho yang sudah melayani firman Tuhan dan sungguh menjadi berkat bagi jemaat kami. Kami mendoakan Tuhan memberkati Bapak Palguno bersama dengan segenap keluarganya. Puji Tuhan. Mari saudara, sekarang kita akan akhiri ibadah online pada pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mempunyai acara yang tertentu terhadap masing-masing kami. Kalau kami memikirkan akan kehidupan kami, begitu juga kami merenungkan kehidupan keluarga kami, maka kami boleh melihat di tengah-tengah situasi zaman seperti ini, di tengah-tengah di mana kesukaran ada, di tengah-tengah di mana pandemi masih belum selesai, Tuhan, Engkau tetap memeliharakan akan kami, memelihara akan jemaat-Mu. Terima kasih keluarga demi keluarga, tidak ada yang Engkau tinggalkan begitu saja. Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau melawat kami. Kami bersyukur untuk setiap nafkah hidup yang sudah Tuhan berkati. Kebutuhan-kebutuhan kami, kebutuhan kami sebagai keluarga-keluarga umat-Mu, keluarga jemaat-Mu, Engkau pun sudah mencukupkannya. Terima kasih untuk kerja kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk ibu-ibu rumah tangga, Tuhan memimpin akan mereka semua. Di tengah-tengah di mana anak-anak tetap harus mengikuti akan mata pelajaran secara online, Tuhan tetap menyertai dan menguatkan kepada semua ibu-ibu rumah tangga. Biar kiranya Engkau tetap beserta dengan mereka semua. Kami mendoakan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, pimpin mereka di mana saja mereka berada, baik mereka di dalam rumah ataupun mereka di luar rumah dalam aktivitasnya, bahkan mereka pergi keluar kota, baik pergi maupun pulang kembali ke rumah di Semarang. Engkau yang akan menyertai akan mereka satu persatu. Satu pun tidak ada yang akan Engkau tinggalkan. Saat ini pun kami tetap mendoakan untuk pemerintah kami, pimpinan-pimpinan, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, demikian juga segenap menteri. Tuhan, biar kiranya Engkau tetap menyertai, memberikan kebijaksanaan dalam segala hal. Kami pun mendoakan untuk usaha-usaha mengatasi masalah pandemi COVID ini. Tuhan memberkati juga, memberkati para dokter, memberkati para perawat, di mana saja mereka melakukan tugas mereka. Kami pun bersyukur untuk pelaksanaan daripada vaksinasi yang dilakukan di hampir seluruh negara kami. Tuhan, biar kiranya usaha ini pun Engkau berkati. Sementara ini vaksinasi dilakukan kepada para lansia, tapi tak lama lagi vaksinasi juga akan diberlakukan untuk mereka yang di bawah lansia, kaum muda. Biar kiranya Engkau yang akan memberkati rencana-rencana ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami bersyukur untuk pelawatan perkunjungan dari Bapak Paus menuju ke negara Irak. Biar kiranya Tuhan ini boleh membawa satu dampak yang indah, dampak yang baik, membawa perdamaian dunia. Tapi kami mendoakan Tuhan untuk situasi di Myanmar pada saat ini, situasi yang ada di negara itu. Tuhan, biar kiranya Engkau melawat akan negara itu, memberikan satu kedamaian Tuhan, supaya tidak makin kacau. Tapi di negara itu boleh ada satu kedamaian yang terjadi. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami.
Terima kasih untuk ibadah online yang sudah Tuhan berkati. Tuhan yang akan tetap menyertai dan memimpin seluruh jemaat-Mu. Berikan kepada jemaat Tuhan ketekunan, demikian juga kesetiaan di dalam mengikut akan Tuhan. Biar kiranya jemaat-Mu Tuhan bukan hanya sebagai pengikut, tetapi mereka juga menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur atas semuanya, atas firman-Mu juga. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap saudara yang telah ambil bagian di dalam pelayanan dalam ibadah online ini. Baik hamba Tuhan yang telah melayani firman-Mu, para singer worship leader, para pelayan musik, demikian juga para pelayan multimedia. Terima kasih Tuhan yang akan memberkati mereka semua. Kami ucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara jemaat, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, diberkati.